Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fandi Family bersama gua Fandi. Di sini gua akan bagi cerita seram, dan sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe. Tidak usah banyak waktu lagi, marilah kita mulai ceritanya. Ceritanya di tahun 2020, pertama kali COVID masuk di Indonesia selagi kenceng-kencengnya. Gue seperti biasa on beat setengah 8 dari rumah. Sampainya di on beat gue itu, yaitu kota Cilegon, itu sekitar jam 9-an. Seperti biasa gue kumpul-kumpul sama teman ojol yang lain. Nggak, gue nunggu udah berjam-jam orderan pun ataupun tidak masuk. Alhamdulillah sore itu sekitar jam 3 orderan masuk tuh. Terus gue udah jalanin sampai gue selesain, dan setelah itu gue balik lagi ke base game. Nah di situ gue nunggu cukup lama hingga akhirnya malam pun tiba. Nah karena gue saking keselnya, gue akhirnya mutusin balik, tapi kondisi gue masih nyala tuh. Terus gue akhirnya balik di tengah jalan, tapi gue bunyi. Alhamdulillah dapet orderan foto. Udah gue jalanin seperti biasa. Gue chat customer, selamat malam kak, titik pengantaran sudah selesai belum? Tapi customernya itu kayak slow respon gitu. Gue nggak ada curiga sama sekali. Akhirnya gue tungguin. Akhirnya cukup lama gue nungguin tuh, sekitar 30 menit nungguin balasan chat customer. Akhirnya balas juga kata si mbaknya, customernya juga, sesuai titik mas. Ya udah gue ke resto itu. Udah gue jalan menuju resto. Kira gue sampai, dan di situ restonya lumayan rame tuh. Udah gue pesen lah gitu kan, nunggu sampai 30 menit belum jadi. Akhirnya karena pesanan juga udah banyak kan, udah gue itu ke apa, akhir makanan gue itu jadi. Akhirnya gue otw ke titik tersebut, karena titiknya itu lumayan jauh. Itulah di satu daerah kota Serang lah, sebut Pasemen. Dan gue jalan, karena gue lewat juga lewat Banten Lama. Udah gue otw lah di situ. Di awal perjalanan sih awal biasa-biasa aja. Nah di pertengahan jalan itu gue ngalamin kejadian aneh. Kejadian yang pertama itu bau menyan. Nah gue orangnya ya biasa aja kan, membau cium itu ya sebodoh amat, ya gue jalan lagi. Nah udah itu kejadian yang kedua itu, setelah bau menyan itu ada makhluk, ya sebut tidak kasat mata lah sebutnya, itu di samping gua, di samping jalan loh. Sosoknya itu dibungkus. Kalian tahu lah kalau dibungkus apa. Nah dari situ gue mulai merasa nggak enak. Udah ngerasa begitu, gue udah ngerasa takut. Akhirnya gue jalan lagi ke titik lah, ke titik customer. Jalan
Akhirnya gue ketemu Gapura, itu biasanya di kamu tuh selamat datang di kampung apa gitu. Nah di situ gue itu kayak disasarin, gue nemuin Gapura yang sama, disasarin sekitar 1 jam lah. Kira nggak berapa lama, 1 jam itu kira gue hampir mau jemputan. Nah sebelum gue ke titik biasanya gue selalu itu telepon biar gue nggak nunggu terlalu lama juga langsung mereka keluar. Ya udah di situ gue, karena gue ikutin titik dan gue juga kurang paham daerah situ, ya akhirnya gue nanya ke bapak-bapak yang lagi ronda lah sebutnya. Gue nanya di situ, maaf pak, saya mau nanya rumah Mbak Sinta, bapak tahu? Bapak itu nunjukin jalan tuh dari depan ini lurus aja mas, nanti belah kiri, rumahnya sebelah kiri. Udah gue anterin, udah gue udah selesai titik, gue biasa permisi permisi permisi. Akhirnya ada cewek keluar, gue sebut Mbak Sinta ya, ya, ya kata si mbaknya. Akhirnya gue kasihin tuh makanan. Nah tapi kenapa dia selalu duduk terus, yang anehnya, tapi gue nggak hirauin. Ya udah, dia tanpa ada bilang makasih atau apapun, ya udah, dan udah customer juga udah nerima makanan gue, ya terus gue juga biar langsung cabut. Nah sebelum cabut gue biasa bilang makasih mas, makasih ya mas. Ya udah, ke bapak pas rondanya itu, bapak pas udah manggil gue, mas tadi cari siapa teh, ke rumah siapa teh, kan tadi bapak yang ngasih tahu bapak Sinta. Nah, saya baru ngeh deh. Nah itu kan rumah udah lama kosong udah. Dan di situ juga gue langsung merinding parah, gue langsung cabut dari situ. Ya sepulangnya itu udah sampai rumah ya terjadi apa-apa. Nah itu cerita pengalaman gue saat lagi narik ojol. Gimana ceritanya, menyeramkan atau biasa aja nih? Nah buat kalian yang pengen cerita horor atau cerita seram yang pengen diceritakan kami, bisa kirim lewat DM Instagram atau via WhatsApp kami di kolom deskripsi ya. Oke, segitu aja cerita kami. Gua Fandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.